Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Perkenalkan, namaku Ana Sulistia. Aku mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau angkatan tahun 2020. Di dalam video ini aku akan membahas tentang teks deskripsi guna memenuhi tugas literasi digital. Sebelum itu, yuk support YouTube channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Berdasarkan KBBI, kata deskripsi sendiri memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Menurut pendapat lain, teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara digambarkan atau dilukiskan dengan sejelas-jelasnya. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa. Nah, dapat disimpulkan, teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai sesuatu. Tujuan dari teks deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Kemudian, ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, menurut Khairunisa dan kawan-kawan dalam buku super komplit SMP MTS kelas 789 menjabarkan ciri-ciri teks deskripsi sebagai berikut. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, peraba, dan pengasapan. Dan yang terakhir memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Struktur dari teks deskripsi berdasarkan buku Khairunisa dan kawan-kawan, struktur teks deskripsi dibagi ke dalam 3 bagian, yakni identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Kemudian, menurut Astucci, struktur teks deskripsi terdiri dari beberapa poin sebagai berikut. Pertama, identifikasi yang berisi pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Kemudian, bagian deskripsi berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Terakhir, bagian penutup berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dibahas. Kedua, menggunakan kata sifat yang menggambarkan objek. Ketiga, menggunakan kata kerja. Keempat, menggunakan majas atau bahasa kiasan untuk mendeskripsikan objek. Kelima, menggunakan kata depan atau preposisi. Dan yang terakhir, menggunakan sinonim. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi spasial, di mana teks ini menggambarkan objek khusus seperti benda atau tempat tertentu. Kedua, teks deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan sesuatu berdasarkan pendapat atau kesan si penulis. Dan yang terakhir ada teks deskripsi objektif, menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada alias fakta. Kemudian berikut adalah contoh dari teks deskripsi. Baiklah, itu tadi video pembelajaran tentang teks deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.